Enggak terekam. Nah. Ai yadfa'una, dilempar mereka. Nah, wa huna yaqul yumbadu ai yutrahu fil hutama. Yutrah sama dengan dilempar. Yang masalah itu bahasa Indonesianya miskin gitu banyak, kurang dari sisi maksud. Kalau bahasa Arab itu sudah punya makna sendiri, yutrah, yumbada atau yumbadu. Mereka pasti akan dilempar ke dalam hutomah. Siapa itu? Tadi itu, orang yang punya 3 sifat. Kalau 2, iya walaupun 2 ya masuk ke ancaman. Ya. Misalnya orang miskin, tidak punya harta, tidak sibuk mengumpulkan harta, tidak sibuk ngitung-ngitung harta, tapi dia punya sifat humazah dan lumazah. Ini masuk juga. Apa itu hutomah? Wal hutomatu hiya allati tuhtamu syai'. Hutomah itu sesuatu yang meremukkan sesuatu. Itu hutomah. Pasti mereka akan dilempar ke dalam api yang meremukkan. Ai tafatathu wa takassarahu fama hiya, nah, bisa mematahkan. Nah, tulang-tulangnya itu dipatahkan oleh hutomai atau diremukkan. Dan itu setelah dagingnya itu, karena kalau orang neraka itu kalau kebakar itu dagingnya itu meleleh, mencair gitu, mengalir ke lembah di Jahanam. Jadi di Jahanam itu ada sumur-sumur. Yang mengalir ke sumur itu nanah-nanahnya penduduk neraka. Dan itu panas, itu untuk minuman penduduk neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah kalian apa itu hutamah? Nah, wa hadhihi sighatu, sighah ini, bentuk ini, kenapa Allah bertanya? Ini litta'zim wa tafhim. Nah, kenapa sih Allah bertanya? Itu untuk menunjukkan apa, ta'zim. Ta'zim itu perkaranya besar, bahaya, sangat bahaya. Tafhim ini juga lawannya apa? Tafhim. Tarkik. Kalau tafhim apa? Tebal ya. Apa urusannya dengan hutomah yang tebal? Ya maksudnya semakna dengan ta'zim. Sangat bahaya. Ya masalahnya manusia walaupun baca surat ini ya jarang yang kemudian takut gitu ya. Apa itu hutomah? Oleh Allah diterangkan sendiri. Hutomah itu narullah. Hutomah itu adalah apinya Allah. Al-muqadatu yang dinyalakan. Hadzal jawab ai hiya narullah al-muqadah. Ini kan jawaban dari pertanyaan Allah sendiri. Apa tadi? Wa ma adraka mal hutamah. Itu Allah yang tanya. Kemudian dijawab sendiri oleh Allah. Hiya narullah al-muqadah. Apinya Allah. Wa adhafaha Allahu subhanahu wa ta'ala ila nafsihi. Di ayat ini Allah sandarkan api itu pada dirinya. Jadi oleh Allah disebut apa? Apinya Allah. Nah, narullah. Li'annahu yu'adzabu biha man yastahiqqul azab. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dengan apinya Allah ini
siapa-siapa yang berhak untuk disiksa. Nah, dan ini hak Allah saja menyiksa dengan api. Sehingga para sahabat khilaf menyalahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menghukum hukum bakar kepada orang Syiah yang mendatangi beliau kemudian mengatakan anta ar-Rabb, engkau adalah Tuhan. Nah, antal ilah ada juga yang mengatakan engkau adalah Tuhan, sesembahan. Maka oleh Ali ditangkap ini dan ditangkap pengikutnya juga. Kemudian dibuatkan lubang kayak Uhdud kayak gitu. Dibakar di situ. Khilaf para sahabat tentang boleh tidaknya membakar menyiksa orang dengan membakar. Karena ada hadis sahih kalau kalian menyiksa jangan dengan membakar. Karena itu hak Allah. Misalnya apa? Antum mau ngusir tawon, ya. Ngusir tawon pakai api. Maka khilaf para ulama ketika ada pengusir nyamuk dengan listrik. Ya. Itu kan bakar ya. Nah, tapi ada juga yang membakar itu kan bukan api gitu. Karena dia matinya kesetrum, bukan kena api. Dari yang mengatakan nggak apa-apa pakai raket nyamuk. Tapi sempat kebahas. Atau nangkap tikus. Tikus itu musuh. Membunuh tikus itu dapat pahala. Tapi kalau membunuh dengan dibakar, boleh enggak? Nah, itu enggak boleh. Karena tadi membakar itu hak Allah. Sekarang jenengan dapat lele. Kemudian di situ ada lele, dapat lele atau mujair. Kemudian lagi bakar kayu membara, lelenya dilempar situ hidup-hidup. Nah, atau mujairnya langsung dilempar ke situ. Boleh enggak? Nah, itu namanya menyiksa dengan api. Itu enggak boleh. Lalu terus gimana lelenya? Matikan dulu. Ditotok dulu, setelah mati baru mau dibakar, enggak apa-apa. Atau mujair atau apapun. Apalagi misalnya musir kecoa, musir semut, ya. Musir cicak dengan api. Fahia maka menghukum dengan api. Hukuman Allah dengan api. Atau Allah menghukum dengan api. Itu batu adlin. Itu sebagai hukuman keadilan. Walaisat batu zulmin, bukan hukuman kezaliman. Karena Allah itu bersih dari sifat zalim. Allah itu tidak salah sama sekali. Ainarun api yahrikullahu biha, api yang Allah membakar dengannya, dengan api itu. Siapa yang dibakar? Man yastahiku an yu'adzaba biha. Yang dibakar orang-orang yang memang pantas untuk disiksa. Na'udzubillah minan nar. Semoga Allah lindungi kita dari api. Makanya disuruh kita itu takut pada api itu boleh. Bahkan itu perintah Allah. Di surat Al-Baqarah awal-awal itu ya. Apa kata Allah? Fattaqun nara allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Idan narullahil mauqadah itu hiya naru adlin. Jadi narullah al-mauqadah ini itu naru adlin namanya. Istilahnya itu naru adlin. Apa? Api keadilan. Ya. Walaisat naru zulmin, bukan api kedzaliman. Li'annal ihraqa bin nar,
karena membakar dengan api, qad yakunu dzulman, ada kalanya kezaliman. Seperti yang dilakukan oleh Ashabul Uhdud. Surat apa itu? Qutila Ashabul Uhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Surat? Hah? Apa? At-Tariq. Wa tariq wa ma adraka ma tariq. An-najmu sakib. Apa? Al-buruj. Ya. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud. Nah, seterusnya. Itu zalim, ya. Dia membakar orang-orang mukmin. Dan kenapa dibakar? Karena beriman. Sebabnya karena beriman. Beriman itu salah apa benar? Benar. Dia walaupun dibakar tidak salah. Nah, qad yakunu dzulman, itu api yang zalim itu namanya. Atau tadi apa namanya? Narudzulmin. Narudzulmin itu kalau diartikan api kezaliman. Apinya siapa? Ashabul Uhdud. Ashab itu pemilik, Uhdud itu apa? Parit itu loh. Juglangan panjang. Itu namanya Uhdud. Uhdud. Lubang yang panjang itu Uhdud. Di situ dikasih api, kemudian mukminin dilempar. Kenapa dilempar? Karena beriman. Dan mati betulan, terbakar betulan mukminin. Nah, waqad yakunu adlan, membakar dengan api itu ada kalanya kezaliman seperti yang dilakukan oleh Ashabul Uhdud. Waqad yakunu adlan, dan ada kalanya itu keadilan. Fa ta'dzibul kafirina finnar, adapun penyiksaan orang kafir di neraka. Di orang kafir itu nanti dibakar selama-lamanya di neraka. Kalau Allah sudah bosan melihat orang kafir, sudah bosan dengan orang kafir, maka Allah SWT memasukkan orang kafir itu ke dalam tabut. Tahu tabut ya? Tabut itu kayak peti. Tahu peti, Pak? Pete. Bukan pete, peti. Peti itu kayak kalau orang kafir itu biasanya dimasukkan ke kotak kayu itu ya. Nah, itu peti. Di neraka ada peti-peti yang nggak ada pintunya, nggak ada lubangnya. Itu untuk orang-orang yang berhak memang disiksa dengan itu. Kemudian mereka nggak bisa nafas. Dan petinya dari api. Sehingga mereka di dalamnya cuma jadi api, gosong gitu, kemudian dikembalikan lagi, gosong, dikembalikan lagi. Terus begitu selama-lamanya. Tidak keluar sama sekali dari tabut neraka itu. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari nerakanya. Adapun penyiksaan orang kafir dengan api, la syakka annahu adlun, itu tidak diragukan bahwa itu keadilan. Dan Allah mengatakan di Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa syarrul bariyah? Sejelek-jelek ciptaan. Bariyah itu khaliqah. Jadi orang kafir itu paling jeleknya ciptaan. Ciptaan kan banyak. Ada hewan. Jadi anjing, babi, mungkin dicela. Tapi orang kafir itu lebih jelek lagi dari anjingnya, dari babinya,
mereka sukanya pelihara anjing dan makan babi ya. Lebih jelek pemakannya dan pemiliknya. Siapa yang bilang? Allah. Mana ayatnya? Ulaikahum syarrul bariyah. Wa annahu yusna ala wa annahu yusna bihi ala Rabbi azza wa jal. Dan ketika Allah menyiksa mereka dengan api keadilan itu, orang-orang kafir itu, Allah tetap dipuji ketika menyiksa dengan api itu. Karena Allah sudah memberikan manusia itu sudah memberikan bekal berupa badan yang sehat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Semua kebutuhannya sudah dicukupi, dilengkapi oleh Allah. Kemudian diutus kitab supaya menyelamatkan diri dari api yang sangat bahaya, di antaranya hutomah ini. Haitsu amilu haula'i bima yastahiqu. Dari sisi mana Allah dipuji ketika menyiksa dengan api? Ketika Allah Subhanahu wa taala melaksanakan penyiksaan itu kepada yang berhak. Kalau orang mukmin kemudian dilempar ke neraka, disiksa dengan neraka, nah maka itu berarti tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kan banyak orang muslim masuk neraka. Iya, orang mukmin masuk neraka itu bukan sebagai itu hanya sebagai pembersihan saja. Karena dulu di dunia gak tobat-tobat, ya sebenarnya kalau mau orang itu bertobat saja sudah bersih, ya. Nah sampai mati gak sempat gak tobat-tobat. Terus di kuburan juga gak ada yang mendoakan, gak ada amal jariahnya. Mestinya amal jariahnya itu bisa meringankan siksanya. Anaknya toleh. Nah, kalau punya anak soleh sih mending ya. Karena Rasul mengatakan ada orang dihentikan siksanya di alam barzah. Kemudian orang itu bertanya, ada apa ya Rob? Ada apa ya Allah kok aku enggak disiksa lagi? Allah menjawab, bi istighfari waladika. Apa? Karena istighfarnya anak-anakmu yang soleh. Di dunia enggak sempat istighfar, enggak punya anak soleh, enggak punya amal jariah. Ya sudah, dia disiksa di alam barzah. Padahal Allah maunya itu, ajaran Allah itu enggak seperti itu. Banyak istighfarlah kita ini. Yang kedua, hendaknya didik anaknya agar menjadi anak yang soleh. Allah mengatakan apa? Ku anfusakum wahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api. Nah, juga diajarkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita amal jariah. Supaya itu tadi bisa proses pembersihan itu berlangsung. Walaupun kita itu sudah masuk alam barzah. Kalau di dunia pembersihan itu dengan apa tadi? Istighfar. Yang kedua dengan apa? Amal soleh. Yang ketiga dengan apa? Apa yang ketiga? Tidak ada lagi. Cuma dua. Apa? Apa? Salat tadi amal soleh ya. Amal jariah masuk amal soleh ya. Amal soleh. Yang pertama amal soleh. Yang kedua apa tadi? Ilmu yang manfaat itu masuk amal jariah ya. Yang pertama ibadah, yang kedua banyak istighfar, yang ketiga yang ketiga musibah. Sakit. Ya musibah, banyak kan musibah. Musibah itu dua.
ada yang di luar kemauannya, ada yang pilihan. Mana yang lebih berat? Yang kedua apa yang pertama? Yang pertama itu di luar kemauannya. Ketubruk. Nah, itu kan bukan kemauannya, ketubruk. Kepreset sampai cuklek kakinya. Itu musibah, tapi itu bukan kemauannya. Yang kedua, pilihan. Pilihan itu misalnya antum digoda wanita cantik, ya. Mas. Nah, itu pilihan antara mau dan tidak. Kalau takut kepada Allah, dia katakan, dia baca hadisnya, ini akhafullah, aku ini takut pada Allah, gak ngereken. Itu yang kedua ini lebih berat. Atau menghadapi gangguan. Gangguan-gangguan. Gangguannya itu ada pohon roboh. Lagi naik motor, mobil, terus berhenti, gak bisa lewat. Jalannya ketutup total. Pohon besar menghalangi jalan. Yang kedua, gak bisa lewat, tertutup karnaval. Mana yang lebih ringan? Yang lebih berat yang mana? Yang kedua. Wah, jengkelnya. Sama dengan kalau kita sakit, greges, itu kan bukan kemauan kita. Itu memang mau tidak mau kita harus sabar. Yang kedua, kalau disakiti orang. Ya, disakiti orang. Nah, itu kan juga tidak enak kayak sakit tadi. Greges ya gak enak, disakiti orang gak enak. Wis greges ya dilokno mana. Mana yang lebih berat? Yang kedua, yang disakiti orang itu. Karena orang itu nggak mau disakiti. Maunya orang itu balas mana. Tapi yang kedua ini, itu paling susahnya bersabar. Wata'amal qauluhu ta'ala al-hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ma'afi'li hadhil fa'il. Hutamah itu sebagai api yang Allah nyalakan untuk membakar orang yang melakukan atau pelaku dari humazah, lumazah. Jadi wazannya itu, timbangan katanya itu sama. Coba lihat. Humazah, lumazah, hutamah. Nah, kenapa oleh Allah dibentuk sama timbangannya? Wa humazah lumazah ala wasnin wahidin. Dalam satu timbangan, satu ucapan, satu timbangan kata. Kata beliau, liyakuna al-jaza'u, untuk menunjukkan bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Makanya orang yang membakar orang mukmin tadi, ashabul uhdud itu, oleh Allah diancam dengan apa? Sama nanti akan dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Hatta fil lafzi narullahil muqadah. Seperti ini juga muqadah. Lumazah humazah hutamah muqadah. Nah, apa muqadah? Ai musajjirah, al-musa'irah. Dibakar dan membakar. Nah, allati tattali'u 'alal af'idah. Yang api yang membakar. Jadi api yang membakar di sini, muqadah di sini menunjukkan bahwa apinya itu benar-benar akan membakar, menyiksa. Karena nanti orang akan berkilah, enggak apa-apa aku masuk neraka asalkan diridhoi oleh Allah. Seperti Nabi Ibrahim. Nah,
Makanya dibantah oleh Allah di ayat ini. Narullahil muqadah. Nah, sampai ada doa dari sufi tapi ya, bukan dari ahlus sunnah. Ya Allah, jika aku dimasukkan ke surgamu, tapi engkau murka, maka haramkan aku dari surgamu. Ya apa tadi doanya? Jika aku masuk surgamu, engkau murka kepadaku, haramkan aku dari surgamu. Dan jika aku masuk nerakamu, dalam keadaan engkau ridho padaku, masukkan aku ke nerakamu. Nah, ada enggak orang diridhoi masuk neraka? Itu ada. Nah, ini doanya ini enggak beres. Itu maunya dia menunjukkan keikhlasan maunya, benar-benar ikhlas. Artinya apa? Dia beribadah kepada Allah, bukan kepingin surga, bukan takut neraka. Ikhlas saya semata-mata karena ingin mendapat ridha Allah. Bukan karena saya ingin surga, bukan karena ingin takut neraka. Benar gak ini? Saya benar-benar ikhlas hanya ingin ridha Allah. Benar ya? Terus kalimat terusnya ini. Kalimat terusnya ini yang masalah. Bukan karena ingin surga, nah ini salah. Kita boleh ingin surga. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan sesuatu yang mendekatkan ke surga, baik ucapan maupun perbuatan. Kan boleh. Kepingin surga, bahkan minta surga itu boleh. Wa'udzubika minan nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nerakamu. Min wa ma qarraba ilaiha, dan yang mendekatkan ke neraka, min qaulin au amalin. Hanya diajarkan kita ini apa? Kepingin surga, takut neraka, itu pun dua sifat ini tidak mengurangi keikhlasan. Bukan berarti kalau orang ingin surga itu berarti sampai tidak ikhlas. Ya salah, bahlul sampean. Ayat banyak, hadis banyak mengajarkan kita itu minta surga. Bahkan Rasulullah mengatakan, idza sa'alta Allah, kalau engkau minta kepada Allah, idza sa'altal jannata, kalau engkau minta surga kepada Allah, fas'alil firdaus. Mintalah surga firdaus, surga tertinggi. Surga paling tengah-tengah, itu surga firdaus. Nah, disuruh minta firdaus, suruh minta surga. Malah sekarang banyak muslimin menyenandungkan, mengumandangkan syair lagi-lagi dari sufi ini. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Apa artinya? Wahai sesembahanku, ilahi, ya. Lastu, kabarnya, aku tidak mampu, aku tidak pantas, lil firdausi ahla. Aku tidak pantas menjadi penghuni firdaus. Terus, jahimi, tapi aku tidak kuat masuk neraka jahim. Itu kan tidak jelas. Minta surga enggak, berlindung dari neraka enggak. Ya, menyelisih apa? Dalil tadi. Gak jelas ini doanya, enggak beres, minta apa? Enggak ada. Tempat itu cuma dua, surga atau neraka. Kamu mintanya kok begitu? Ya, dia enak-enak nolak guna, disedih-sedih. Kayak husuk-husuk apa? Salah. Nah, bertentangan dengan nas-nas yang sahih tadi, dalil-dalil yang sahih. Wallahu a'lamu bishawab. Ayat ke berapa ini? Keempat ya, sudah keempat, 5. Sudah sampai ke ayat ke-6. Narullahil muqadah ya. Insyaallah mudah-mudahan menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya
melindungi kita semua dan keluarga kita dari hutomah. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menghilangkan 3 sifat yang Allah sebutkan di surat ini, yaitu apa? Humazah, lumazah, dan jama'amalan wa'adada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.